Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Luciana selaku dosen ekonometrika, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pariwisata Indonesia tahun 2020 sampai tahun 2025 yang mencakup tentang grafik, teori serta hasil regresi untuk melihat perkembangan sektor pariwisata setelah pandemi. Nah, yang pertama, pada poster ini menggunakan 3 indikator utama, yaitu devisa pariwisata, yang kedua adalah jumlah wisatawan mancanegara atau Wisman, yang ketiga adalah nilai tukar atau kurs USD. Nah, tujuan dan analisa ini adalah untuk melihat bagaimana pandemi mengaruhi ketiga indikator tersebut dan bagaimana proses pemulihan sejak tahun 2022 dan bagaimana hubungan antara wisatawan, kurs, dan juga devisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafiknya. Jika dilihat pada grafiknya, garis yang berwarna merah itu untuk Wisman dan yang hijau untuk devisa, dan dilihat sangat jelas pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat tajam baik pada Wisman atau devisa. Nah, hal ini adalah dampak paling besar dari pandemi COVID-19 ketika perbatasan banyak negara ditutup. Namun pada tahun 2022 grafik menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Wisman naik dan devisa ikut naik. Ini menandakan bahwa adanya pemulihan yang kuat pada sektor pariwisata. Pada tahun 2024 terdapat sedikit penurunan, dan ini mungkin dipengaruhi kondisi global atau stabilitas setelah pemulihan besar di tahun 2023. Nah, sementara itu pada kurs cenderung bergerak stabil dan tidak fluktuatif seperti variabel lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu keterkaitan teori ekonomi. Nah, secara teori, hubungan antara Wisman dan devisa dapat dijelaskan oleh konsep permintaan terhadap jasa. Nah, ketika wisatawan mancanegara datang ke Indonesia, mereka melakukan konsumsi seperti menginap di hotel, makan di restoran, menggunakan transportasi, membeli produk lokal, dan juga mengikuti berbagai aktivitas wisata. Nah, semua aktivitas ini menghasilkan pemasukan bagi negara yang disebut devisa. Karena itu, semakin tinggi jumlah wisatawan, maka semakin tinggi pula devisa yang diterima dari sektor pariwisata. Dan pola ini bisa dilihat jelas pada grafik tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil regresi. Nah, pada analisis kuantitatif menggunakan regresi linear berganda ini, variabel yang saya gunakan adalah devisa sebagai variabel dependen dan Wisman dan kurs sebagai variabel independen. Hasil regresi menunjukkan beberapa poin penting. Yang pertama yaitu R-square sebesar 0,9561, yang dimana artinya 95,61%. Variasi devisa dapat dijelaskan oleh Wisman dan kurs. Nilai ini sangat tinggi sehingga model dapat dikatakan sangat baik. Yang kedua, UGF. UGF ini signifikan terhadap probabilitas F, yaitu 0,00000, yang berarti secara keseluruhan Wisman dan kurs bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap devisa. Dan model regresi ini memang layak digunakan. Yang ketiga yaitu interpretasi koefisien. Yang pertama itu Wisman memiliki koefisien 1,1028 dengan p-value 0,0000. Yang berarti Wisman ini berpengaruh signifikan dan positif terhadap devisa. Setiap peningkatan pada jumlah wisatawan akan menaikkan devisa.
Ini sesuai dengan teori dan juga sesuai dengan grafik. Dengan kata lain, Wisman adalah faktor utama peningkatan devisa pariwisata. Yang kedua yaitu kurs dengan koefisien minus 0,034 dengan p value 0,072. Di sini meskipun koefisiennya negatif, kurs tidak signifikan karena p value lebih dari 0,05, yang artinya fluktuasi nilai tukar tidak terbukti mempengaruhi devisa secara kuat. Dan dalam periode ini kesimpulan pada uji T yaitu mismatch signifikan dan kurs tidak signifikan. Dengan demikian, devisa terutama dipengaruhi oleh jumlah kedatangan wisatawan dan bukan oleh perubahan kurs. Selanjutnya yaitu dari hasil analisis yang saya buat ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu model regresi R-square lebih dari 95%. Wisman berpengaruh. Yang kedua yaitu Wisman berpengaruh signifikan terhadap devisa pariwisata. Yang ketiga yaitu kurs tidak berpengaruh signifikan dalam periode pengamatan. Dan yang terakhir yaitu devisa lebih dominan dipengaruhi oleh jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Temuan ini memperkuat bahwa pemulihan sektor pariwisata sangat bergantung pada meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Analisis ini menunjukkan bahwa strategi pemerintahan untuk mendorong pariwisata seperti memperkuat promosi, menambah konektivitas penerbangan, dan meningkatkan kualitas layanan wisata. Hal itu sangat penting untuk menjaga devisa negara. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang poster ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.